Mindset itu datangnya dari mana? Informasi yang kita konsumsi setiap hari. Nontonnya apa? Scroll TikTok itu wong joget-joget apa wong usaha? Betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, Mas. Perkenalkan ini Mas Anjar ya. Mas Anjar, pengusaha muda. Mas, siap. Ini outlet apa, Mas? Ini seblak. Jadi sebenarnya aku kurang ngerti, Mas. Seblak itu apa sih maksudnya? Seblak itu nama satu menu apa nama jenis makanan? ya, seblak sebenarnya itu jenis makanan ya, bisa dibilang bumbunya ya. Oh, Jadi bumbunya. khusus bumbunya itu biasanya pakainya kencur sing dominan. Jadi ada beberapa makanan kayak kerupuk dikasih kencur kering, namanya seblak kering juga ada. Jadi terus kadang kok aku pernah apa beli seblak ada kuahnya. Iya, ada yang pakai kuah, ada yang kering. Tapi terus pakai mie, emang selalu pakai mie? Tergantung selera biasanya. Oh berarti ada seblak itu beberapa- bukan identik sama mie? Bukan ya? Bukan. Dari bumbunya biasanya. Oh dari bumbunya. Betul. Oke. Dari awal bumbunya sama kerupuk biasanya, kerupuk direbus itu. Kerupuk direbus. Oh iya. Kerupuk yang Ya. seharusnya digoreng itu. Betul. Terus Direbus. oh iya. Ada yang Terus ciri khasnya pedas. iya. Seblak ciri khasnya pedas. Pedas. Oke. Itu ya. Terus Mas, apa cerita Mas? Awal-awal kok punya ide? Buka outlet seblak? ini ya. Awalnya itu dari Sambil makan gak apa-apa Mas? siap, monggo. Nggak sengaja. cobain. Nggak sengaja itu istri masakin di rumah sebelah itu. Rasanya kok enak gitu. Nah, tak suruh buka kedai di depan rumah, jadi kedai kecil-kecilan. Awalnya di depan rumah. Muat paling 4 orangan yang makan di situ. Mm-hmm. Terus kok makin rame, nah, nggak muat sampai motor juga parkirnya susah. Nah, terus saya cari-cari yang di deket-deket sini. Rumahnya apa? Deket kota apa deket apa? Keramaian? Misal kampus apa Kebetulan sekolahan? agak jauh ya, jauh dari keramaian, cuma ke kota, kecamatannya kota, tapi ke pusat kotanya paling 10 menit. Berarti yang beli mayoritas? Bisa tetangga, bisa juga ini apa, efek konten, jadi istri sering konten. Oh, konten. Sama live TikTok itu kadang. Itu powerfulnya konten. Betul, siap. Karena zaman sekarang kan memang zamannya digital lah. Betul. Jadi serba usaha apapun itu sebisa mungkin zaman sekarang kan sosial media itu memang jadi aktivitas sehari-hari mayoritas, terutama anak muda. Bahkan orang tua pun ya scrolling TikTok, Facebook. Itu efeknya emang gede banget loh. Tapi itu memang strategi, disengaja atau Kebetulan emang disengaja. Nyoba-nyoba, disengaja. Karena sering lihat TikTok ada sebelah, di model gini ya. Terus kita bikin konten, kita ambil view, foto apa yang menarik itu. Nama akunnya apa Mas? Nama akunnya seperti ini, yang di sini seblak candi ini. Oh, seblak TikToknya, candi. TikTok Oh, namanya seblak candi. Seblak candi. Candinya pakai Y. ya. Kadang ada yang nyebut candy, tapi sebenarnya candi. Wah iya. Yo, permen yo. Permen. Wah, ini malah seblak kok permen ya. Gitu. Mungkin karena apa? Bias itu justru malah jadi pertanyaan, Betul. jadi pembahasan Mas. Nah, itu salah satu itu ya, Mas. Seblak kok candy. Seblak kok pedes kok ono unsur permene. Betul sekali. Itu sengaja pun enggak Mas? Emang disengaja kalau itu. Disengaja ada bahasa sing bias itu tadi. Betul. Biar orang ini penasaran enggak sih seperti biasa. Cuma kadang kan orang sering komen, ini candy apa candi ya? Gitu.
Padahal sebenarnya candi itu tempatnya ya. Tempatnya betul, Singo Candi. Desa apa? Singo Candi. Singo Candi. Desa ya Mas ya? Desa Singo Candi. Desa Singo Candi. Sebelah candi. Tapi kita sisipin logo candi di tengah-tengahnya itu candi. Oh gitu. Nanti kita tunjukin ya. Siap. Oh gitu. Berarti memang strategi Mas. Strategi. Aku sih sering temen-temen kalau tanya, kenapa sih kok warungku apa sepi atau carane warung ben rame kayak gini? Untuk secara detailnya aku sih jarang jawab benar-benar secara detail karena bukan pelaku sebenarnya. Betul. Bukan pelaku, tapi karena kita itu desainer, sering megang brand, sering konsultasi, justru apa klien-klien itu memang pelaku usaha. Ya sedikit banyaknya tahu lah. Nah menurutku ini yang penting itu kita atau pelaku usaha tadi itu terlihat dulu ada atensi ke kita. Nah, sekarang paling mudah memang konten itu kan paling ya, tempat berkumpul orang-orang itu saya ini bukan tongkrongan secara fisik tapi justru di internet. Nah itu di HP itu kan. Setiap orang pegang HP. Betul. Pulang kerja capek scroll TikTok, scroll Facebook apa. Nah kalau kok misalkan kita bisa hadir di apa FYP mereka, jadi pesan kita itu tersampaikan kan gitu. Nah, kemarin juga ada yang tanya kenapa aku ini saya itu ahli buat apa gitulah intinya dia kerajinan buat kerajinan apa kok wong-wong ki tukune gak neng aku yo Kang tukune ki malah neng apa calo apa neng makelar sing ora aku udak gawe berarti ngono. Betul. Nah ya sebenarnya jawabannya ya simpel karena pengrajin itu tidak ada kontribusinya di perjalanan pembeli dari mulai tidak tahu sampai terjadi transaksi. Kan itu sebenarnya kan itu. Jadi misalkan kok seblak seperti ini, itu kan misal contoh perjalanannya pembeli dari tidak tahu sampai ke sini terjadi transaksi kan mungkin dia scrolling TikTok ataupun FB lihat konten-konten sebelah terus karena lokasinya di daerah sini walaupun apa namanya dia pengen itu dia yang lihat pertama kali bukan kontennya jenengan terus cari misalnya sebelah Kudus nah itu sebelah Kudus terus munculnya kontennya jenengan terus lagi ngerti golek tempatnya datang lalu terjadi transaksi. Nah, kok misalkan jenenganku sama sekali gak konten di perjalanan pembeli yang urutannya seperti itu ndak bakal sampai sini, ndak ke sini, ya ke orang-orang yang punya konten. Nah, itu kalau perjalanan karena itu kan bukan mutlak. Jadi itu kalau cerita perjalanannya dari konten. Nah, jadi kok misalnya jenengan gak konten berarti yo sing lewat. Betul. Kan ini di pinggir jalan. Berarti yang bisa ke sini atau yang mungkin ke sini ya cerita perjalanannya ya yang lewat, lihat, lapar atau pengen, terus belok, terus parkiran ada. Parkiran nyaman juga, terus intinya ada parkirannya, entah mobil, entah itu motor, baru, nah itu. Tapi kalau perjalanannya dia tuh dari konten, berarti tidak punya andil. Kok misalkan nggak konten? Pentingnya sekarang tuh konten itu sebenarnya salah satu nih. Jadi memang kudu hadir di tempat berkumpulnya calon pembeli. Betul. Itu menurut saya ini pemasaran sing efektif ya.
Murah. Fiktif murah. Kalau kita iklan di koran dan sebagainya di TV itu kan mahal. Padahal di Kudus seblak ya banyak banget. Banyak. Berarti lokasinya tepatnya Mas? Tepatnya Lokasinya kita di Singocandi, persis di sebelah utaranya SMP 4 Kudus. SMP 4 Kudus. Betul, Depannya. Depan Sebelah SMP utara. 4 Kudus namanya Seblak Candi. Tulisannya CANDY. Iya. Seperti permen candy. Berarti awalnya memang justru coba-coba Mas ya? Betul, dari masakan Awalnya istri coba. tadi. Awalnya coba-coba, cuma pemasarannya tetap di strategi. Iya. Bukan kok coba-coba murni coba-coba ya, bukan ya. Bukan. Terus saya kan masih bekerja, jadi ada sedikit ada basic ilmu produksi lah yang diterapkan. Kerja di perusahaan. Iya. Nah ini bagi teman-teman yang kemarin aku ngonten kan itu agak tak tekankan kerja sampingan ya bagi teman-teman karyawan, karena saya juga pernah merasakan. Jadi sebenarnya kita tuh sering kali percaya kalau sudah pulang kerja itu capek, Betul. dan itu sering kali itu hanya wis sancen pantese ngono. Betul, di situ-situ saja ya. Pantese ngono. Jadi umumnya pulang kerja ya capek. Padahal misalkan kita punya mindset yang berkembang, sebenarnya belum capek. Belum capek. Paling capek tetap ada capeknya. Hanya saja istirahat sebentar itu udah ya. Saya itu pulang jam 4 Mas ya. Jam 4 pulang. Kesini itu biasanya jam setengah 6, jam 5 itu udah kesini langsung. Pulang mandi. Langsung kesini lagi, tidak ada rasa capek terbebani, tidak ada. Karena udah diniati mungkin ya. Jadi memang bagi teman-teman itu coba deh, apa bener pas pulang kerja dari pabrik, dari perusahaan atau dari kantor, apapun pekerjaan kalian, coba ditanya lagi sama diri sendiri, beneran capek gak? Iya. Kok misalkan capek, harusnya kan tidur, tapi masih sempet main sana sini sama teman. Ngopi. Bahkan masih sempet kalau yang hobi olahraga, sempat futsal. Oh iya. Sempet apa? Masa itu dibilang capek? Nah, olahraga oke, itu sangat-sangat bagus. Tapi ini kan yang dibicarakan usaha ya. Jadi sebenarnya waktu kita itu kan 24 jam, semua orang sama. Sama, tidak ada yang lebih 1 menit pun, tidak ada yang kurang 1 menit pun. Hanya saja dialokasikan untuk apa. Nah, ketika kita jadi karyawan, pulang kerja, masih punya waktu, sebenarnya masih punya energi. Betul. Hanya saja semangatnya itu mungkin yang beda setiap orang. Iya. Nah, itu datangnya dari mana? Datangnya dari pemikiran, mindset. Kalau memang sudah percaya kalau pulang kerja itu capek, yo selamanya akan merasa pulang kerja ya udah capek, udah cukup, waktunya istirahat. Walaupun pada akhirnya malah yo nggak istirahat juga, karena sebenarnya masih punya energi. Main lah, apalah, kayak gitu. Cari-cari kesibukan yang mungkin tidak produktif. Seperti itu. Nah, mindset itu datangnya dari mana? Apa yang kita konsumsi setiap hari, informasi yang kita konsumsi setiap hari, nontonnya apa, scroll TikTok itu wong joget-joget apa wong usaha. Betul. Itu sangat-sangat mempengaruhi. Informasi setiap hari yang kita tonton itu sangat mempengaruhi. Jadi bagi teman-teman kayak kok misalkan hiburan oke, tapi ada porsinya lah. Hiburan oke, tapi di manajemen, maksudnya seberapa lah untuk hiburan. 1 jam 2 jam sehari untuk hiburan oke, masih. Ini pun seumpama ini tutup jam 9 kan, sini tutup jam 9 dari jam 9 pagi, malam tutup jam 9 malam 12 jam ya. Itu sama istri sepulang dari jualan itu kita emang rutin keliling ya.
keliling Ngapain? Kudus ini. Mm-hmm. Ya iseng-iseng aja cari referensi toko sebelah. Cerdas. Oh ini dibentuk kayak gini kok, bagus gitu. Dari Cerdas. situ kita emang rutin ya. Jadi kita ambil dulu kan ada ilmu ATM ya, amati Tiru tiru plek keteblek. modifikasi. Jadi itu yang saya terapkan juga di sini. Aku juga sering bilang sih ke teman-teman di konten-kontenku. Ketika kamu punya warung, punya usaha, bahkan kontenku ada sing judulnya ini, Mas. Pemilik warung wajib jajan di tempat lain. Oh iya. Kalau pernah lihat itu. Jadi bukan kok kita dilarang makan makanan kita sendiri, bukan. Tapi fokusnya itu, poinnya itu di sini. Ketika kita itu punya usaha, contoh ini ya, makanan kan, terus kita sering jajan ke outlet warung, ke tempat makan lain, lalu kita bisa membaca bolongnya mereka dan kelebihan mereka, itu bisa kita adopsi kelebihan mereka, bisa kita tutup bolongnya mereka. Misal contoh, menyajikan minuman, misal kopi atau minuman apa, yang ini bukan tidak tertutup ya. Ini kan salah, Mas. Ini tuh salah. Setidaknya kan seperti ini. Betul, tertutup. Nah, itu di sekitar sini ada bolongnya itu enggak. Terus misal rasa makanan, terus pelayanan, cara nyambut. Bisa jadi karyawan itu memang tidak hanya sekedar melayani, tapi ada SOP-nya. Iya. Pokoknya ini yang dilarang, ngomong ini ya dilarang, apa gestur tubuhnya harus seperti apa. Nah, itu sangat-sangat menentukan sebenarnya. Saya juga sering ini lihat di Google Map ya, kayak sebelah mana itu tak lihat komentarnya juga kadang. Komentar dia, keluhan dari konsumen itu apa aja. Oh, tempatnya kotor. Nah, setelah saya datangi, memang ada kayak tisu berserakan itu. Mungkin itu mengganggu. Dari di sini juga sangat mengganggu. Sudah saya tekankan pada kru kami itu, tim kami, kalau ada emang sampah yang tidak seharusnya ada, segera dibersihkan secepatnya. Jadi kalau misalkan ke Kudus, jangan lupa mampir ke sebelah Candy, sebelah Candi. Kita awalnya juga kan asli Kudus ya, jadi tidak dari Jawa Barat. Kan ini sebelah kan identik dari Jawa Barat, dari Bogor, dari Garut gitu. Kan orang sana yang tahu rasanya kayak apa lah gitu. Terus kita orang sini ya memang tahunya itu tadi, coba jajan di sini. Oh, sebenarnya ternyata rasanya kayak gini gitu. Kadang kita usaha apapun ku sudah merasa pokok aneh wis buka dalan rezeki, engko ono sing ngatur. Betul. Itu betul, bener betul. Tapi jangan sampai kita itu pasif. Tapi yang kita lakukan tetap yang semaksimal mungkin. Pelayanannya terbaik, rasanya paling cocok sama target pembeli. Bukan, tidak harus paling enak sebenarnya. Karena enak itu juga subjektif loh, Mas. Iya. Enake wong Jawa Barat mungkin itu beda. Beda enake karo wong Kudus, Jawa Tengah. Gitu. Intinya usaha apapun jangan sekedarnya, Mas, berarti ya. Iya. Jangan sekedarnya berarti ya. Jangan sekedarnya. Diusahakan ya, memang ada standarnya, Mas. Pernah kejadian itu kayak bumbunya tinggal ini, tak kasih ini ya, tak ganti ini. Itu kalau bisa emang dijauhkan mindset seperti itu loh. Memang kalau standarnya udah diracik seperti ini, itu jangan kita ubah-ubah seenaknya. Oh, onone iki kok tak ganti iki sih. Itu jangan, karena itu sendiri apa minta izin konsumen? Maksudnya sing jenengan maksud? Oh, dari tim kita, maksudnya di dapur. Bumbu di dapur. Oh
ya. Ada ini tak pakai ini itu kita tidak perbolehkan. Jadi kalau tidak ada ya mending bilang kosong ke konsumen. Kosong. Ya, ya. Itu kita juga belajar dari feedback konsumen banyak, kayak kenapa minyak kok tidak dipastiki kayak gini ya, itu kadang ide-ide muncul dari situ. Tapi dikasih ruang nggak Mas? Maksudnya mereka inisiatif kasih masukan sendiri atau jenengan kasih ruang, misalkan ada kotak saran Itu atau program atau ditanya di Google Map itu sering kayak gitu, nanti dia komen. Iya berarti nganu ya, apa bukan program ya, tapi memang mereka sukarela ya. Sukarela. Kadang setiap hari Jumat itu ada yang ngasih saran apa rating lah ke kita, itu kita kasih reward juga. Ada free es teh kayak gitu. Nah itu loh, itu penting Mas. Berarti itu kan program. Ya. Bukan sepenuhnya sukarela itu. Sebenarnya kita bisa mengimplementasi apa yang di benak konsumen. Nah itu sing jadi mereka tuh bener-bener ancen relevan sama produk kita. Kadang kan pengusaha tuh sok pinter lah. Betul, itu jangan sampai seperti itu. Sok pinter wah. Aku iki sing masak. Aku sing ngerti resep. Betul. Aku sing iso ngrasakno reti rempah-rempah segala macem. Yo memang masakanku wis pasti enak. Jangan sampai seperti itu. Karena enak tadi, balik lagi enak itu subjektif. Iya, subjektif. Tapi nek memang itu seniman ya. Sebenarnya masakan kan bisa dianggap seni juga loh, seni memasak. Seni memasak. Emang dia itu chef kayak gitu. Chef itu ndak butuh masukan dari ndak butuh masukan dari pengunjung. Iya. Kalau chef, kalau kita tujuannya memang konsumen itu benar-benar cocok sama masakan kita, yo kita harus mengimplementasikan apa yang di benak mereka. Pokoknya bukan dari ide kita, tapi pokoknya yang mengimplementasikan ada yang di kepala konsumen, bukan di kepala kita. Belum tentu benar di kepala kita. Pokoknya idenya awake dhewe itu sekedar ide. Betul. Itu masih hipotesa, perlu validasi. Lah validasinya ya dari konsumen itu. Nanti. Ada lagi Mas yang perlu itu Mas sampaikan Mas. Oh gini, biasanya kalau sudah terjun di dunia ini ya, apa usaha gini, itu biasanya tidak puas Mas. Ingin coba hal baru, kayak mau bikin cabang, apa mau menu lain, apa buka kedai lain, itu biasanya ada. Kebetulan saya kalau malam itu sering jajan ya tadi itu, nyoba-nyoba. Oh kadang juga di penyetan, kadang ke sini itu kok rasanya kayak pengen buka penyetan. Jadi insya Allah nanti juga waktu dekat mungkin ada penyetan. Sama lokasinya candi. Iya. Candi. Ganti penyetan candi. Enggak. Udah ada itu nih juga. Logonya udah ada, cuma belum, masih coming soon. Oke. Kalau soal tampilan Mas, tampilan outlet Mas, tampak depan segala macam, apa layout Masih progres Mas, belum. bukan ini yang sebelah ini. Oh yang sebelah ini. Ada strateginya apa? Biasanya sih ini ya, saya sering lihat dari postingan-postingan TikTok ya, kayak oh penataan seperti ini. Terus biasanya itu kalau kita kan pasarnya ke anak muda sama cewek-cewek gitu. Oh, berarti dari awal memang sudah ditentukan target marketnya Mas ya? Betul, sudah. Nah, itu ya. Sangat penting itu. Jiwa muda,
suka foto-foto itu memang kita kasih ini, kasih tempat foto-foto. Betul. Memang sebenarnya paling penting itu di awal ya. Paling penting di awal itu tentukan target market sih, Mas. Betul. Berarti alurnya wes gitu ya. Target market. Jadi kan kok misalkan dari sisi apa ya? Nah, bahasanya sih bahasa marketing itu biasanya behavior pelanggan itu aja calon apa bahasa Indonesia apa? Kebiasaan ya sekarang. Kebiasaannya target market itu apa? Nah itu kita fasilitasi kayak foto-foto berarti sediakan tempat-tempat foto-foto yang fotogenik apa namanya biasanya itu Instagramable lah Mas itu istilahnya. Gitu biasanya. Biasanya ada kebanggaan sendiri. Oh ini di sini, oh ini di posisi sini, di foto-foto dekat lampu-lampu situ. Itu. Kalau kita masih ada orang tua, biasanya orang tua ikut bantu kayak seolah-olah kan ini kan di eranya kita, bukan di eranya orang tua ini. Iya benar-benar. Betul. Kadang orang tua itu harus gini ya itu. Oh ya. Nah, itu agak itu ya. Beda pendapat. Beda pendapat itu biasa lah. Cuma kalau kita bisa yakin kayak orang tua kayak itu Pak gini dulu coba gini ya itu nanti dia beliau itu malah lihat oh iya gini apik dulu ya kayak gitu. Maksudnya orang tua itu pengunjung yang bantu kita kan ada orang tua kita sendiri. Betul orang tua sendiri. Kalau ini kan masih bukan masukan dari pelanggan yang betul, itu sudah berumur bukan ya? Jadi orang tua kita berarti. Kita create ya kita bikin. Kadang orang tua ikut istilahnya mernahke lah. Iya. Kita juga ada yang kita pakai juga ada. Oh ini dikasih tataan itu bagus juga kita pakai idenya. Cuma untuk dekorasi itu kayaknya itu yang jiwa muda yang lebih paham ya. Yang sering scroll TikTok, modelan gini gitu itu. Terus berarti menyikapinya seperti apa Mas? Ketika orang masukan sing harusnya tidak diterima. Nah, sing diterima sih mudah-mudah saja ya. Oke kan gitu. Kalau yang tidak diterima? Udah ya, kita minta izin ya. Kita coba yang ada di pikiran kita dulu, coba seperti apa. Nanti dinilai bareng-bareng bagusnya gimana. Berarti yang dicoba idenya orang tua apa idenya kita dulu? Idenya kita dulu karena tapi izin ya. Betul. Karena kita sudah sebelumnya ini kan sudah saya gambar. Sudah saya gambar dulu didesain dulu. Desain dulu seperti ini jadi kita bikin seperti ini dulu. Jadi tidak coba gini kan enggak, cuma kita udah riset dulu. Memang di riset ya. Itu pentingnya. Jadi tahap sebelum mulai itu memang riset itu sangat menentukan, sangat menentukan. Jadi kita istilahnya melangkah tidak dengan mata tertutup lah. Gitu. Intinya sudah ada arahan. Oke. Ada lagi? Sepertinya cukup ya. Cukup ya. Jadi intinya jangan lupa kalau ke Kudus mampir ke sebelah Candi. Lokasinya di Desa Singocandi. Ada mapnya Mas? Ada, sebelah Candi juga namanya. Di map namanya sebelah Candi. Akun TikTok sebelah Candi. Akun Instagram sebelah Candi ya? Ada sebelah Candi. YouTube belum. Oke, siap. Gitu ya. Oke, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.